Oke teman-teman, jumpa lagi dan kali ini kita akan belajar Unity di Visual Studio tentunya ya. Dan kita akan melakukan aktivitas yang tidak seperti biasanya, tapi kita akan membahas berbagai macam aspek yang diujikan di Unity Developer Certification. Ya, Unity ada beberapa jenjang dan untuk kali ini kita fokus ke jenjang yang users dulu atau jenjang pemula. Setelah itu nanti associate, baru kita akan fokus ke profesional. Oke, saya sudah memiliki Unity di sini, Unity Visual Education ya, di 2021, versi 2021, dan kali ini kita akan memahami konsep Scene Manager ya, terutama dalam konsep penerapannya dengan implementasi objek. Di sini saya sudah punya sebuah game dan kita lihat gamenya seperti apa ya. Gamenya adalah Run and Jump ya. Jadi kira-kira seperti itu gamenya. Gamenya masih kaku, belum ada animasi karena memang tujuannya adalah seperti itu. Kita akan mencoba untuk memahami konsep bagaimana sebuah game ini dikembangkan, terutama dari sudut pandang peletakan objek. Yuk kita mulai. Bicara mengenai objek yang sudah kita kembangkan semuanya bisa diletakkan di Scene Manager. Di sini ada hierarki yang kita sebut dengan Scene Manager. Saya sudah memiliki sebuah Scene Manager bernama Prototype. Di prototype ini teman-teman bisa lihat ada main kamera ya, kamera utama yang mengarah ke player. Kemudian ada player ya, player itu sendiri, dan player ini kalau kita lihat dia punya beberapa animation dan beberapa aktivitas gitu ya. Oke, pada dasarnya Unity mendukung dua objek untuk dimasukkan ke Scene Manager ini. Saya mengatakan dua objek dan ini sangat penting sekali untuk ujian. Ada dua jenis objek. Yang pertama adalah objek yang bersifat primitif dan yang kedua adalah objek yang bersifat lebih kompleks ya, atau kita sebut dengan kompleks objek. Primitive objek pada dasarnya adalah objek yang sudah ada atau umum digunakan di Unity seperti bola, kemudian kotak dan sebagainya. Sementara kalau yang kompleks-kompleks seperti manusia atau yang lain itu kita bisa tambahkan melalui aset yang sudah kita peroleh. Di sini kita sudah memiliki aset, sekumpulan aset gitu ya. Teman-teman bisa lihat karakter gitu ya, ada simple form dan sebagainya yang ada di sini yang kita sebut dengan aset. Kita akan menambahkan satu objek sederhana. Di sini kita bisa menambahkan sebuah game object. Ada beberapa game object di sini, ada 3D, effect, light, audio, video dan sebagainya. Tentu saja kalau kita bicara satu hal yang terkait dengan game object dan bisa dilihat, maka kita akan memilih 3D object. Saya akan mencoba menambahkan sebuah sphere di sini atau silinder. Ya, kita tambahkan silinder. Oke, maka teman-teman bisa melihat silinder yang ada di sini. Silinder ini teman-teman bisa melihat ya. Silinder ini teman-teman lihat posisinya. Posisinya berada di lokasi yang sama dengan karakter sehingga harus kita pindahkan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana memindahkan silinder tersebut. Ya, kita akan memilih silindernya. Ya, kemudian jangan lupa teman-teman bisa pilih ke move tool, kemudian kita gerakkan silinder tersebut ya. Kita gerakkan di silinder tersebut. Oke, kita gerakkan ke kanan lalu ke atas. Nah, seperti ini ya. Unity cukup cerdas pada saat kita bicara objek. Kita akan merasakan satu rasa ceklek gitu ya pada saat dia tepat berada di lantai gitu ya. Oke, di sini tampaknya objeknya berada tepat di lantai ya. Sekarang kita majukan sedikit ya objeknya. Kita bisa melihat di situ dan kita coba ya di gamenya. Kamu ngerasa nggak kalau misalnya kotak yang mengarah ke karakter itu membuat karakter bergoyang, sementara kotak yang menabrak silinder itu nggak bergoyang? Kenapa sih seperti itu? Sederhananya itu dikarenakan satu konsep yang kita sebut dengan rigid body. Jadi objek itu pada umumnya memiliki satu status. Apakah objek tersebut memiliki rigid body, artinya bisa mengalami tumbukan atau tidak ya. Dan pada saat kita bicara rigid body, maka kita akan menemukan satu option yang khusus yang bisa kita pilih. Dan tentu saja objek seperti ini bisa kita beri satu mesh ya. Kita beri
Satu, kita bisa render sebuah mesh atau lapisan gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya punya mesh render lapisan yang terdiri dari satu material. Saya bisa pilih pilihannya di sini ya. Saya bisa mengubahnya warnanya menjadi lebih cerah, atau kita bisa mengubahnya menjadi warna yang mungkin berbeda. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, perubahannya. Oke, ini cukup menarik. Saya akan tutup di sini ya. Teman-teman bisa lihat ini perbedaannya ini ya. Dan selain itu juga ya, kita akan memberi efek rigid body. Kita tambahkan komponen di sini, kemudian kita search rigid body ya, rigid body di sini. Kemudian kita beri masanya ini dalam kilogram. Jadi kalau misalnya masanya 2 kg, maka dia artinya beratnya 2 kg dan juga memiliki gravitasi gitu ya. Misalnya saya beri masanya ini 2 kg ya. Oke, dan kita lihat bedanya ya, apa yang terjadi. Di sini kita lihat tiba-tiba saja bergetar dan jatuh ya. Nah, ini yang kita sebut dengan rigid body. Demikian tutorial kali ini, semoga rekan-rekan semakin tertarik untuk mengembangkan sebuah game. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.